kita harus membicarakan tentang kemerdekaan kepada golongan tua. Marilah kita bersama. Silakan masuk. Silakan. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerang kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun segera kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, sebab kemerdekaan ini kita harus membicarakan di rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan rapat di PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Tapi satu, kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang saja telah kalah dalam masa semua. Namun, segelintir kita tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Coba bayangkan, jika kita memerdekakan diri dan terjadi pertumpahan darah, siapa yang akan menyelamatkan para wanita dan juga anak? Coba bayangkan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah kita bersamai. Ini rakyat sudah dituduh-tuduh bangsa kita pun. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk memilih. Baiklah kalau begitu, kami mohon. Siapa tadi yang datang dulu? Bukan siapa-siapa. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah karena kita harus memikirkan secara matang, karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu dan berniat kembali untuk puasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI pada 15 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Golongan tua takkan menyetujui kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Tapi gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kalidenan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Duganjo Sudino dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus. Bagaimana, Bu? Iya, saya setuju. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudaraku datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasihan. Bung, Tempat pengasingan? Apa maksud Anda? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. baiklah, kami akan ikuti. Sebaiknya istri Anda dan anak Anda ikut setabung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah,
saya akan memanggil mereka. Sila. Silakan masuk. Apakah saudara tahu perbedaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah sekarang padaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka hingga kembali ke Jakarta. Dan akan kujamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selambat-lambatnya adalah pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana cara kita untuk membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan ini? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa kita akan merancangkan tentang rancangan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, saya setuju. Masuk, bapak-bapak. Itu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksana Jepang? Tenanglah, jika di rumah saya akan menjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda makan, saya akan pergi beristirahat. Terima kasih, Bu Pemerintah. Kita memulai sekarang saja. Apa usul kalian untuk teks proklamasi ini? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Bagaimana kalau kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu juga lebih baik. Saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Mungkin karena ini berkat jasa para pahlawan Indonesia, maka ini adalah atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana jika kalau dibuat seperti Declaration of Independence American? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Iya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan sependapat dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Iya, dengan senang hati. Bung,
tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu, dilaksanakan ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah hari yang bagus karena Al-Quran juga diturunkan tanggal 17 dan para muslim sholat dengan rakaat berjumlah 17. Maka menurut saya 17 Agustus adalah hari yang bagus untuk melaksanakan proklamasi. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera Sang Merah Putih dan kalian semua menyiapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan kita datangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan kita? Sudah, kita akan melaksanakan proklamasi dengan pengiringan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, sampai lupa. Nanti saya minta tolong kepada Ibu untuk menjahitkan bendera Sang Merah Putih. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah dengan barang apa adanya. Sementing kita berniat untuk membuat bendera Sang Merah Putih. Baiklah, Pak. Ibu mempunyai ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana, Pak? Baiklah, kita akan menamakan bendera tersebut Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap saja dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah, Bu. Trimurti, tolong kibarkan bendera Sang Merah Putih ini sebagai lambang bangsa kita telah merdeka. Baiklah Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Baik Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ini adalah naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadari dari kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia.
permusyawaratan itu telah kata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.